Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ketemu lagi dengan saya Awasogiri dari SMKN 1 Nglastengklok, CGP Angkatan 6, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Hari ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Modul 1.1 Refleksi Filosofis Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Kita sudah mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, dan yang terakhir adalah koneksi antar materi untuk mengambil kesimpulan dan refleksi dari modul 1.1. Saya akan menjelaskan tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Raden Mas Suryadi Suningrat atau dikenal dengan Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta tanggal 2 Mei 1889. Beliau adalah salah satu tokoh penting dalam dunia pendidikan Indonesia. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Pemikiran Ki Hajar Dewantara ini dalam pendidikan juga dikenal dengan nama trilogi pendidikan, dengan semboyan yang kita kenal Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madjo Mangkungarso, dan Tutwuri Handayani. Ing Ngarso Sung Tulodo berarti ketika guru berada di depan, seorang guru harus memberi teladan atau contoh dengan tindakan yang baik. Ing Madjo Mangunkarso berarti pada saat di antara peserta didik, guru harus menciptakan prakarsa dan ide dan membangun kemauan. Dan terakhir Tutwuri Handayani berarti dari belakang seorang guru harus bisa memberikan dorongan dan arahan. Filosofis pendidikan nasional menurut Ki Hajar Dewantara yang pertama adalah pendidikan sebagai tuntunan. Dalam konteks sosial budaya, menuntun diwujudkan dalam keteladanan guru dalam proses pendidikan, baik keteladanan sikap, karakter, dan perilaku, karena anak belajar dari apa yang mereka lihat dan rasakan. Menuntun juga berarti mendidik dan mengajar anak sesuai potensi, minat, dan bakatnya. Yang kedua adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan harus mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman karena kedua hal ini tidak dapat dipisahkan dalam diri anak. Seorang anak telah memiliki kodrat alam, potensi, bakat, kemauan yang unik, berbeda-beda satu sama lain, sehingga guru diharapkan mampu memfasilitasi mereka agar bisa tumbuh maksimal sesuai jenjang usia mereka. Pembelajaran akan menjadi menyenangkan jika dilakukan sesuai kodrat anak, yaitu bermain. Sementara kodrat zaman, bagaimana seorang guru mampu membimbing anak agar siap hidup mandiri dalam zaman yang terus berubah. Yang ketiga, pendidik ibarat petani. Guru ibarat petani yang menyiapkan lahan, memupuk, mengairi, dan membersihkan hama agar bibit tumbuh subur, berbunga, kemudian berbuah. Petani dapat mengupayakan tumbuhnya bibit dengan sebaik-baiknya, tetapi tidak dapat mengubah kodrat bibit menjadi tanaman lain. Demikian pula guru. Guru dapat mengupayakan bertumbuhnya potensi anak dengan sebaik-baiknya, tetapi tidak dapat mengubah kodrat. Yang keempat, prinsip bukan tabula rasa. Anak lahir bukan kertas kosong yang bisa diisi oleh orang dewasa sesuai kehendaknya. Anak sudah membawa garis-garis dan coretannya masing-masing. Tugas kita adalah menebalkan garis yang baik-baik dan membiarkan garis yang tidak baik agar tidak terlihat. Guru menuntun anak agar menampakkan potensinya menjadi nyata, sekaligus meminimalisasi sifat atau tabiat buruknya. Yang kelima adalah budi pekerti. Pendidikan itu adalah benih-benih kebudayaan yang dapat mengantarkan murid pada budi pekerti, olah cipta, olah rasa, olah karsa, dan olahraga yang luhur. Dalam budaya Bali dikenal adanya Trihita Karana, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, hubungan yang harmonis antara sesama manusia, dan hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam.
Dan yang terakhir adalah berhamba pada anak. Ini berarti pendidikan yang mengutamakan anak, berpusat pada anak, dan memuliakan anak. Pendidikan dilakukan untuk satu-satunya tujuan, yaitu membuat anak menjadi selamat dan bahagia. Nah, dapat disimpulkan, anak murid harus dipandang dengan rasa hormat dan menjadi pusat dalam pembelajaran. Guru dan murid memiliki kedudukan yang sejajar dalam dunia pendidikan. Anak adalah hal yang paling bernilai. Guru harus menerima macam-macam anak yang berbeda sesuai kodrat dan fitrahnya. Guru diibaratkan sebagai petani, harus mampu memfasilitasi tumbuh kembang keanekaragaman tersebut melalui penciptaan ekosistem belajar yang menyenangkan dan selalu dibingkai dalam nilai-nilai luhur Pancasila. Refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Setelah saya mempelajari dan merefleksikan filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mewujudkan merdeka belajar sebagai calon guru penggerak NAKNI. Apa yang percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, ada beberapa hal yang saya yakini diantaranya. Yang pertama, saya meyakini dan percaya bahwa niat para siswa datang ke sekolah adalah untuk mempelajari ilmu pengetahuan. Yang kedua, dalam pembelajaran saya memandang pentingnya transfer pengetahuan dari guru kepada siswa, sehingga guru harus aktif mengajar dan siswa duduk di tempat duduknya masing-masing. Yang ketiga, dalam pembelajaran yang saya lakukan, saya lebih sering menggunakan metode atau strategi yang bagus menurut saya, tetapi tidak pernah memperhatikan kebutuhan siswa atau pembelajaran seperti apa yang mereka inginkan. Keempat, saya tidak pernah membuat kesepakatan bersama saat mengawali pelaksanaan pelajaran. Yang kelima, saya sering memberikan hukuman kepada siswa saat mereka tidak mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Keenam, saya menginginkan dalam proses pembelajaran yang saya lakukan, siswa harus bisa tertib, duduk yang rapi, diam, dengan pandangan yang berpuas pada gurunya, dengan harapan dapat membuat siswa dengan mudah memahami materi-materi yang saya sampaikan. Dan yang terakhir ketujuh, fokus kegiatan pembelajaran adalah ketuntasan target kurikulum dalam satu semester seperti yang tertuang dalam dokumen program tahunan. Mengutamakan ketuntasan kurikulum merupakan hal yang penting dengan tercapainya standar angka-angka yang tinggi dan hasil akhir dalam pembelajaran diharapkan anak mampu mengerjakan ujian dan tugas dengan benar. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Hal yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini adalah terjadinya perubahan dalam pola pikir saya terhadap siswa dan pelajaran. Ternyata niat murid ke sekolah tidak sama. Ada yang ingin menggapai cita-citanya, ada juga yang mereka datang ke sekolah karena rutinitas semata. Bahkan ada juga hanya sebatas untuk uang jajan atau mendapatkan teman pribadi. Guru harus mengenal keberagaman dari peserta didik, menuntun dan memotivasi murid menemani perjalanan menuju cita-citanya menjadi unggul. Siswa seharusnya diposisikan sebagai subjek pendidikan yang memegang peranan penting terhadap jalannya pembelajaran. Guru sebagai fasilitator yang mengarahkan siswa belajar sesuai potensi, minat, bakat, dan cara belajarnya. Pembelajaran hendaknya dilaksanakan dengan cara among, yakni menuntun potensi anak berdasarkan budaya. Pembelajaran dilaksanakan bukan dengan tuntutan kepada anak, tetapi dengan memberikan kebebasan kepada anak dan untuk belajar sesuai kebutuhannya, sehingga tercipta kemerdekaan belajar. Ketercapaian kurikulum harus dicapai tanpa membatasi kemerdekaan belajar siswa. Sebaiknya kita sebagai guru harus melakukan asesmen diagnosis awal untuk mengetahui kebutuhan siswa, profil siswa, gaya belajar siswa, metode belajar seperti apa yang mereka inginkan, sehingga kita sebagai guru dapat merancang pembelajaran yang sangat tepat dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Apa yang bisa segera saya terapkan? Lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Hal yang pertama yang saya lakukan adalah berliterasi. Ibarat seorang petani, maka saya harus berliterasi tentang teknik menanam dan menghasilkan tanaman yang berkualitas. Melalui pendidikan guru penggerak ini, saya akan banyak belajar tentang berbagai teknik pembelajaran yang sesuai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, baik melalui LMS, instruktur, fasilitator, guru pendamping, maupun rekan-rekan CGP lainnya. Sebagai pendidik, saya harus menjadi tauladan, bersikap dan perwakilan yang baik, mampu memberi semangat serta memberi dorongan
dalam menanamkan pendidikan karakter meliputi kedisiplinan dan kerjasama, tolong-menolong dalam setiap kegiatannya. Menumbuh kembangkan pendidikan karakter tidik dengan kebiasaan seperti mengalih aktivitas lain doa, saling menghargai pendapat kita berdiskusi, memberikan kata-kata positif untuk teman sebangku sekelas, memberikan pujian, menyampaikan permohonan maaf jika melakukan kesalahan baik sengaja maupun tidak, terakhir membudayakan budaya lokal untuk mentransformasi pendidikan karakter peserta didik. Untuk mengetahui karakter siswa, saya akan melakukan asesmen diagnosis mengenai potensi, minat, bakat, dan cara belajar siswa. Dalam pembelajaran, saya akan lebih banyak memposisikan diri sebagai fasilitator yang mengarahkan anak mengembangkan potensi dirinya dengan memberikan berbagai sumber belajar dan cara belajar yang beragam. Siswa juga akan lebih sering diajak berkomunikasi dengan keinginannya dalam pembelajaran, hambatan yang ditemui, dan mendiskusikan cara mengatasi hambatan tersebut. Demikian kesimpulan dan aplikasi menulis mengenai pemikiran Hajariwantara pada modul. Semoga bermanfaat. Salam bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.